Kalau saya melihat kan antara Pak Koster dengan Pak Giri ini kan sama-sama kuat, sama-sama ngotot ingin Oh, jadi iya, iya. gubernur. Iya, yang paling mengancam kan ada Pak Puspoyogo. Comeback. Iya, Pak Puspoyogo comeback ini kan pasti comeback. Metro Bali Podcast. Kembali lagi bersama Metro Bali Podcast. Hari ini kita akan membahas persoalan politik ya yang masih hangat juga berkaitan dengan penetapan atau disepakatinya jadwal pemilu untuk 2024 baik untuk Pilpres, Pileg maupun Pilkada serentak. Tapi yang menarik hari ini kita akan membahas soal Pilkada di Bali ya, persiapan untuk 2024. Sudah ada bersama Metro Bali Podcast Bapak Made Arjaya. Bagaimana kabar Pak Made? Becek. Ya, beliau adalah seorang mantan politisi PDIP Perjuangan, saat ini juga sebagai pengamat politik, pernah menjadi anggota DPRD Denpasar, anggota DPRD Bali 2 periode, termasuk ya pernah tarung ke DPD RI dan juga calon wali kota Denpasar tahun 2015. Ya, luar biasa Pak De. Pengalaman politiknya sudah sangat banyak ini. Proses politik. Ya, kita sedikit Pak De membahas, ya ini menarik juga kalau kita kulik-kulik gitu Pak De soal 2024. Ya. Nah, ini kan jelas ya disepakati ada jadwalnya sudah ada untuk pemilu, Pilpres, Pileg maupun juga Pilkada. Nah, kita bicara Pilkada, menarik kalau kita bicara positioning Bali dengan sekarang gubernur kita kan Bapak W.N. Koster bersama Bapak Cok Aceh dari PDIP Perjuangan. Nah, partainya Pak De sebelumnya. Sekarang masih Pak De? Jiwanya masih PDIP. Semuanya Perjuangan. masih di sana, tapi Oke. cuman kan secara formalitas. Tapi saya berpartai itu kan tidak hanya formal, tapi kan kita masuk ke ranah jiwa. Maksudnya Jiwa. spiritualisnya ada di sana. Jadi partai itu bukan baju yang bisa diganti dilepas begitu saja, tapi bagian jiwa Itu gitu. pilihan sekali dalam hidup. Pilihan Sama sekali, halnya ya. dengan memilih istri. Itu sekali dalam hidup pilihan itu. Oke, Ya. luar biasa prinsipnya Pak Made Arjaya. Patut menjadi contoh juga atau ya kita bisa belajar lah dari seorang Pak Made Arjaya dalam konteks memaknai politik dan perjuangan politik. Ya Pak De, bicara pilkada atau ya kita sebut saja Pilgub Bali gitu misalnya 2024. Ini menarik juga karena ada selentingan-selentingan ya, ada juga sempat di medsos atau komentar-komentar begitu. Katanya ini Pak Koster bisa jadi nggak ada lawan gitu. Bisa jadi Pak Koster melawan kotak kosong seperti pengalaman di Pilkada Badung 2020 lalu. Pak Giri Praste dari PDIP kan melawan kotak kosong dan menang. Karena tidak ada lawan atau partai-partai di luar PDIP entah tidak berani melawan atau ada pertimbangan tertentu. Nah, 2024 analisa seorang Bapak Made Arjaya yang ya pernah berada di dalam PDIP Perjuangan. Bagaimana dengan posisi Pak Koster? Ada lawan, tidak ada lawan, atau bisa melawan kotak kosong, atau bahkan mungkin sudah ada lawannya disiapkan oleh partai di luar PDIP? Iya, yang jelas yang pertama adalah kita ingin pemilu 2024 ini pasti nanti ditetapkan bahwa berjalan 2024. Ya. Anggaplah kita percayalah 2024. Percaya bahwa ada pemilu. Ada pemilu. Nah, kemudian Bali kan udah mulai gonjang-ganjing seperti tadi disampaikan Pak Koster melawan kotak kosong kan itu. Nah, itu skenarionya siapa? Skenario timnya Pak Koster atau masyarakat? Kan masyarakat nggak mungkin kan berpikir sampai sejauh itu. Masyarakat pasti ingin demokrasi ini berjalan sehat, ada lawan. Ya. Itu. Dan kalau saya melihat lawannya tidak di luar. Oh, tidak di luar malah. Iya, Ini kalau maksudnya kalau saya melihat kan antara Pak Koster dengan Pak Giri ini kan sama-sama kuat, sama-sama ngotot ingin jadi gubernur. Iya. Tipikal Dua kekuatan di atas yang banteng akan gitu. bermain. Itu yang nyata kelihatan. Oh, oke. Yang tidak nyata ada Pak Urip. Oh, Pak Ure. Iya, kemudian yang tidak nyata juga ada Agus Suratnyana. Seperti Beleleng. Iya, tapi cuman yang paling saya ini adalah bagaimana Pak Puspoyogo atau Bu Bintang nanti akan muncul menjadi kuda hitam. Oh, Pak Puspoyogo? Iya. Bu Bintang kan menteri sekarang, Menteri Iya. Pemberdayaan Perempuan. Iya, di antara beliau ini antara Bintang dengan Pak Puspoyogo. Mudah-mudahan Pak Puspoyogo sehat. Yakin saya Pak Puspoyogo karena saya tahu betul bagaimana kedekatan Pak Puspoyogo dengan DPP. Oh, berarti peluang-peluang itu bisa muncul, Pak. Itu ya. Kemudian jangan salah ada Wali Kota Denpasar, Pak Jaya Negara Sekjen.
Kan itu kalau di internal. Sekretaris DPD PDIP Perjuangan Bali. Kemudian ada Pak Sudirta, ada Pak Urip ini. Ya, kalau umpamanya COVID ini, kemudian pariwisata ini tidak muncul sampai 2023, yakin saya Pak Urip ini akan muncul. Di internal Pak PDIP. Sudirta akan muncul. Karena apa? Karena Pak Giri dengan Pak Koster ini kan bergantung sekali kelihatan sama pariwisata. Nah, akan kita buka. Begitu buka enggak datang Doris? Enggak. Jadi masyarakat ini kan belum ada satupun sejak dibuka Oktober lalu terus asing. Ya. Karena ya terlepas dari memang kebijakan pusat juga yang terlepas dari itu, tapi cuman Thailand kan sudah, Singapura sudah, semua sudah, tapi Bali belum. Ada apa? Tapi kalau saya melihat ini ada skenario besar untuk Bali. Skenario maksudnya? Menurut saya ya dari situasi dan kondisi, kenapa kita tidak meniru negara lain yang sudah bisa buka? Oke. Kemudian ya mohon maaf tidak saklek dengan karantina dan lain sebagainya. Kan ada diskresi masing-masing kan. Nah, dan itu menjadi harapan masyarakat Bali. Kenapa? Karena kehidupan masyarakat Bali sangat ini tergantung kan sangat tergantung. Ya pertaniannya ke pariwisata, nelayannya ke pariwisata, semuanya ke pariwisata. Ya, tapi terkait lagi dengan pencalonan, ada yang konsisten di pertanian Pak Urip. Dari PDI. Iya. Itu loh. Ini menarik juga kan Pak Gubernur kita kan juga programnya dengan kebijakan dan kemarin di launching adalah peta jalan ekonomi Kerti Bali. Salah satunya ada 6 sektor, salah satunya yang diputuskan pertanian. Bahkan statement Pak Koster, Pak Gubernur jelas bahwa pertanian yang akan didorong, kemudian pariwisata ini menjadi bonus gitu. Itu baru kebijakan yang diputuskan. Baru di tataran ide, baru di tataran ide, baru di tataran kebijakan yang belum implementasi. Implementasinya belum. Implementasinya kan diambil Golkar, pemuda keren, petani muda keren, semua. Kemudian UMKM, kantor Golkar dibuka menjadi UMKM. Maksudnya sebagai politisi ini kan dibaca. Masyarakat kan membaca yang real menyalurkan itu ya Golkar kelihatan. Ya mohon maaf saya menyebut kan, karena ini real terjadi. Tapi apakah PDIP tidak melakukan itu? Kan banyak juga program-program pertanian PDIP. PDIP main di bansos, hibah bansos saja karena ada di kekuasaan. Tapi yang kelihatan keluar di pertanian Golkar. Yang kelihatan kepada UMKM Golkar. Yang kelihatan sekarang dalam posisi pandemi LPD ini mau kolap itu Golkar. Yang ngomongin LPD. PDI tidak. PDI malahan masuk di adatnya, padahal ekonomi adat itu ada di LPD. Nah ini pintar dimainkan. Kenapa saya sebut ini? Karena ada kuda hitam Pak Wakil ini, Pak Coaco bisa lewat Golkar. Ada kuda hitam Pak Sugawo bisa muncul. Kemudian ada kuda hitam Pak Demer bisa muncul lewat Golkar. Ada Gus Rai yang mohon maaf ini kan kita bicara prediksi. Jadi boleh-boleh saja. Ini kan bisa muncul. Nah di PDI sekian banyak, di luar juga sekian banyak. Jadi sebenarnya seolah-olah ini kan publik berkutat hanya di seputar PDIP. Mau dibawa difokuskan ke sana ini skenario kan itu. Tapi cuman kan ini banyak yang memainkan skenario ini bisa dibuyarkan. Oleh apa? Karena situasinya real pandemi ini siapa bisa menjamin 2003 ini clear? Kalau tidak clear 2023, Pak Koster selesai, kemudian mohon maaf konperda dilaksanakan sebelum 2024, umpamanya Pak Koster diganti menjadi ketua DPD dari ketua DPD, kemudian muncul entah siapa. Ya kalau saya sih muncul Pak Puspoyogo lah gitu loh. Prediksi saya gitu loh. Nah, berarti itu bisa terjadi, Pak? Bisa terjadi, ini berat. Tapi sekarang dimunculkan bahwa antara Koster dengan Giri, kalau faktanya ini sama-sama bertarung, tapi pihak Pak Koster menginginkan bahwa lawan kotak kosong menjadi Koster Giri ini menjadi satu kesatuan. Nggak bisa, sulit. Minyak sama air sama-sama ambisi ini kan nggak bisa. Tapi dia yang di diskusi-diskusi yang muncul, termasuk misalnya kalau kita amati di sosial media atau kalau mungkin kita tanya-tanya ke tokoh-tokoh politik, ada yang beranggapan bahwa yang paling kuat, calon paling kuat adalah Pak Gubernur saat ini, Pak Koster dipaketkan dengan Pak Giri
Sehingga adalah prediksi kalau ini kuat tidak ada yang berani melawan, maka muncul kotak kosong. Menurut Pak Ade apakah memang sekuat itu kalau memang dua tokoh ini digabungkan gitu? Iya, kalau karakternya bisa bergabung, kan ini orang bisa baca, masyarakat bisa baca karakter masing-masing. Siapa Pak Giri, siapa Pak Koster, kan itu. Nah, kemudian kalau dipaksa dikawinkan oleh partai bisa saja. Tapi apa kawin ini seperti Pak Mangku dengan Pak Puspoyogo bisa langgeng? Kan itu. Tapi waktu Pak Mangku dengan Pak Puspoyogo bukannya istilahnya ya kawin mulus apa kawin paksa? Ya kawin paksa lah. Kawin paksa sebenarnya kan wakilnya Pak Mangku itu kan sebenarnya Winasho atau Pak siapa namanya yang dari TNI itu. Nah, itu sebenarnya, tapi cuman kan memunculkan Pak Puspoyogo kan, mohon maaf, dalam waktu itu saya memunculkan Pak Puspoyogo, masa kita menang nggak pernah, jangankan jadi gubernur, jadi wakil aja enggak. Jadi kita munculkan isu gubernur jenderal waktu itu kita munculkan ya. Orangnya di sini ada yang merancang itu loh ya. Jadi karena Pak Ade kan di dalam waktu itu ya, masih di PDIP. Tahu betul. Jadi saya sampai dipertemukan, kemudian dimasukkan di salah satu media bahwa Made Arjaya ketemu Mangku Pastika, padahal waktu itu kan kita berbenturan untuk apa, perjuangan saya PDI, kader PDI itu ada di salah satu antara gubernur dengan wakil gubernur. Tapi karena gubernurnya sudah dipilih oleh DPP, tinggal diwakil. Di wakilnya waktu itu santer Pak Pramono bilang Pak Winasho karena keberhasilan Jembrana pada waktu itu, jadi kita harus memaksakan diri memunculkan Pak Puspoyogo. Jadi kalau kawinnya ya kawin paksa lah pada waktu itu. Nah, sekarang kalau itu dilakukan akan terjadi sama seperti dulu lagi. Kalau tapi poinnya ada Pak Giri maksudnya. Kalau Pak Koster dengan Pak Giri maksudnya. Kalau prediksi saya enggak jauh, kecuali dipaksa oleh partai, iya. Tapi cuman kalau kita melihat demokrasi yang sehat kemudian berjalan sama-sama bersaing dengan melihat karakter masing-masing, ini akan bersaing dengan. Tadi yang menarik pernyataan Pak Ade bahwa bicara analisa gitu ya, bicara prediksi kan sah-sah saja menurut Pak Ade. Tadi ada nama Pak Ade Sigong Coace bisa menjadi tanda kutip alternatif diambil oleh partai di luar PDIP. Pak Ade sebut tadi Golkar gitu. Maksudnya Pak Coace ini bisa menjadi calon gubernur melawan Pak Koster begitu apa bagaimana? Bisa terjadi. Kan dalam politik itu apapun bisa terjadi. Kalau kita melihat dari sejarahnya kan Pak Coace itu dari Golkar. Oh, dari Golkar. Dan kemudian Pak Coace mampu memposisikan diri bisa diterima di mana-mana. Dan ini kelebihan. Kemudian Bali sebagai kota budaya, provinsi budaya yang berbudaya dan memunculkan budaya. Ya tokoh-tokoh yang begitu kita bilang budaya kan muncul Pak Mantre. Begitu kita bilang budaya kan muncul Pak Puspoyogo dan Pasar Kota Budaya. Begitu kita budaya kan muncul, begitu Pak Mantre kan Rai Mantra muncul. Rai Mantra ya. Itu. Nah, kemudian ini kan menjadi kuat dari Bali kalau kita komitmen untuk budaya. Kan menjadi kuat 3 orang ini. Bagaimana Pak Coace yang bisa menari, bisa ngayah, bisa di mana-mana, partai juga bisa diterima di mana-mana. Kalau nanti Pak Koster maju ngotot apalagi melawan Giri gitu umpamanya dengan partai yang berbeda. Kalau partai yang sama kan tidak mungkin PDI mencalonkan 2 kandidat. Kan itu. Nah, ini kalau ini ngotot Golkar benar sesuai dengan sistemnya memunculkan Giri gitu umpamanya. Saya ingat Golkar kan pernah munculkan kalau misalnya Pak Giri tidak dipakai oleh PDIP, Golkar siap tanda kutip siap menampung. Karena apa? Karena Golkar melihat bagaimana kengototan Pak Giri juga ingin jadi calon, Pak Gubernur juga ingin untuk yang kedua kalinya. Tapi cuman mohon maaf ada faktor lain di kepartean yang nanti akan ada konperda. Konperda mungkin kan sebelum 2024 ada konperda. Nah, ini juga sangat 2024. 2023 konperda kan. 2023 proses pencalonan gubernur belum? Kan itu. Kan ini berpengaruh. Itu berpengaruh ya. Apa Pak Koster masih menjadi ketua DPD apa diganti Pak Puspoyogo, apa diganti Pak Adi Wirotama, apa diganti Agus Suratjana, kan kita tidak tahu. Ini konstelasinya kan akan berubah. Jadi apakah Pak Ade mengatakan hitungan ini dihitung oleh Pak Giri. Pak Giri kan bisa muncul menjadi ketua DPD. Jadi belum aman sekali posisinya. Belum kalau melihat positioning di Bali ini belum. Pak Koster belum. Tapi cuman kannya
Ya masih yang tinggi, paling besar. yang paling besar. Tapi di bawahnya ada Giri. Tapi mohon maaf, itu kan baru berhitung kita di PDI. Ya, belum kita bicara di luar. Di luar PDI ada Nasdem, ada Gerindra, ada Golkar. Demokrat. Nah, ini kan bisa saja melawan. Nah, tergantung konstelasi pusat. Kan itu konstelasi pusat kalau Gerindra sama PDI ya Gerindra nanti pasti dibalik koalisi dengan PDI kan itu. Nah, Nasdem kan pasti tentatif. Golkar pasti tentatif dan Golkar biasanya karena Bali itu kekuatannya PDI sama Golkar kuning sama merah dari 3 partai kan gitu. Nah, apa dia mungkin tidak menelorkan calon? Kan pasti menelorkan. Kalau di Bandung kan dia minoritas kecil. Tapi kalau di provinsi kan dia tinggi. Ada kekuatan nomor 2. Kekuatan nomor 2 plus yang lainnya ada Nasdem yang sempalan dari Golkar juga. Ada Demokrat juga. Ya, ada Demokrat juga. Yang bisa berkoalisi seperti Pilgub Bali 2018 lalu kan berkoalisi mereka. Waktu mengusung Pak Raimantre dengan Pak Sudikerto. Itu. Nah, kalau bicara analisa di luar PDIP kita bicara. Analisa Pak D, siapa tokoh-tokoh yang bisa muncul misalnya jika saja misalnya ada koalisi seperti di Pilgub 2018 lalu. Apakah Pak Raimantre lagi mau? Apakah tadi kalau Pak D bilang ada kemungkinan Coace atau ya berhitung misalnya Pak Giri berani keluar atau mungkin ada yang nama Pak Demar juga yang sempat santer-santer disinggung dari beliau internal Golkar. Atau nama-nama lain? Iya, yang kalau prediksi saya yang jelas di PDI kalau tetap menggunakan Pak Koster kalau dengan tetap dengan kandidat sekarang dengan Pak Coace, ini Pak Giri kan pasti keluar karena ini sama-sama ngotot ingin jadi gubernur. Nah, begitu keluar ini kan pasti disamber sama Golkar, CS. Seperti statement Golkar bahwa siap menampung. Menampung. Atau kalau Pak Koster muncul ini dengan kandidat lain gitu umpamanya, ya mohon maaf ada Agus Suratnyano, ada lain, ada Pak Sudirte kan sebagai wakilnya gitu umpamanya. Ya ini Pak Coace ini bisa muncul menjadi kandidat gubernur. Itu. Tapi cuman di PDI ini kan belum aman 100% Pak Koster. Seperti saya bilang tadi ada Pak Urip, ada Pak Sudirte. Yang paling mengancam kan ada Pak Puspoyogo. Comeback. Iya, Pak Puspoyogo comeback ini kan pasti comeback karena prinsip Pak Puspoyogo dengan saya sama, politik itu tidak ada kalahnya. Tidak ada pensiun. Terus. Tidak ada pensiun juga. Tidak ada pensiun. Jadi saya Pak Puspoyogo dalam era ini bisa disalib, berikutnya saya ada anak-anak, beliau ada anak-anak. Berikutnya itu kita berpikir itu karena kita wariskan komitmen ini untuk tidak ada kalah menang. Karena apa? Kita belajar kalah. Kita harus selalu berasa menang. Gitu. Berarti tadi ada nama-nama yang Pak disebut. Tapi kalau kita bicara misalnya posisi Pak Raimantre gitu, kan beliau waktu kemarin 2018 adalah 2018 adalah calon gubernur bersama Pak Sudikerto. Apakah calon wakil gubernur kan Pak? Pak Raimantre. Pak Raimantre, calon gubernur. Apakah nama Pak Raimantre juga masih masuk hitungan? Bisa muncul lagi? Iya, jadi kalau kita lihat di media sosial sekarang bagaimana munculnya Pak Raimantre. Ini artinya kan di media sosial aktif ya? Iya, aktif kan di Instagram. Ada saya lihat di Facebook itu juga. Itu kemana beliau? Iya, yang jelas kan begitu pertarungan Koster dengan Giri sangat kuat, kemungkinan Pak Rai jadi wakilnya Giri kan sangat kuat. Tidak tertutup kemungkinan Pak Rai menjadi wakilnya Koster Utara Selatan kan juga. Bisa jadi begitu. Juga bisa jadi. Karena PDI kalau sendiri ini mencalonkan PDI kan kecil kemungkinan. Selalu PDI bergandengan dengan yang di luar karena PDI di Bali sejarahnya kan dianggap kecil. PDI di Bali dari 3 partai itu kan masih kecil. Yang berkuasa betul kan Golkar, yang mengkader betul kan Golkar. Dan terus kader-kader yang ada sekarang di PDI ini juga kan notabene banyak juga dari dulu mantannya Golkar. Gerindra juga dari Golkar. Kemudian Nasdem juga sempalan dari Golkar. Tapi hitungan PDI berapa persen sih PDI pemilu terakhir? Yang murni maksudnya? Yang murni itu. Yang bukan dari sempalan. Sehingga PDI pasti mengambil posisi mayoritas untuk bisa semaksimal mungkin memenangkan pertarungan. Makanya saya bilang Pak Koster lah, Pak Puspoyogo lah, kemudian Pak Giri lah, kemudian Pak Urip lah yang muncul. Pasti kemungkinan besar ngambil Pak Rai, kemungkinan besar tetap ngambil Coace.
itu. Kemungkinan besar ngambil Denmark, tapi kalau dari utara pasti ngambilnya ke selatan. Di selatan yang kuat ya hanya Pusboyogo, Raimandre, kan itu. Nah, kalau bicara utara Giri. selatan, utara selatan, berarti kan Pakem selama ini kalau saya ingat dalam sejarah Pilgub Bali itu kan pasti utara selatan. Kecuali kemarin ada sedikit anomali ketika 2018 Pak Raimandre dengan Pak Sudikirte kan bukan representasi utara selatan. Waktu PDIP 2000 tapi utara selatan juga Gianyar kan masuk Bali Selatan, kalau digaris kan masuk Bali Selatan. Jadi utara selatan tetap harus dihitung. Timur barat kan Karangasem, Jembrana, Tabanan. Itu Tabanan juga kalau hitung utara selatan juga masuk kan gitu. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan nama-nama Adi Wiratamo, nama-nama. Nah, sehingga pertarungan ini menjadi sangat dari sekarang ini bagaimana kasusnya Bupati Eka. Oh ya, kasus ini gini, dalam Tabanan. iya, yang ini sempat masuk radar KPK. Iya, ini kan dalam hitungan politik kan ini kita berhitung. Oke. Begitu ini bisa lolos artinya apa? Artinya kekuatan Pak Adi tinggi. Ya, Ade kemudian masih punya kasusnya power. Dewa Pustaka kalau umpamanya ini bisa lolos, yang lainnya yang ini kan Pak Agus Sekda kuat. Buleleng maksudnya. Iya, Sekda Buleleng kan itu keputusan pemerintah bukan keputusan Sekda. Iya. Kalau ini Pak Agus bisa lolos dari kasus ini kan. Nah, kemudian Agus Gianyar bisa lolos dari kasus ini kan termasuk orang-orang kuat lah. Oke. Kan itu ya, jadi maksudnya dari nama-nama tokoh ini semua punya kan yang sekarang kelihatan dikerucutkan oleh kedua tim ini kan Koster. Nah, sehingga adalah dari kedua tim ini kan berteman sama-sama PDI. Ya munculkan saja Koster Giri meniru Badung, tapi bagi saya itu kecil kemungkinan. Berarti kecil kemungkinan kotak kosong. Kecil. Bagi saya kecil, bisa terjadi tapi sangat kecil kemungkinan. Dan kalau masyarakat Bali berpikiran demokrasi yang sehat. Oke. Nah, kalau kita sambung lagi Pak De. Sebenarnya 2024 ini di tengah kita sekarang menghadapi pandemi gitu. Ya bicara sedikit karakteristik seorang pemimpin gitu. Idealnya. Oke, mungkin kita anggap Pak Koster sekarang ini cukup berhasil, atau mungkin ada pihak-pihak yang mengatakan kurang. Nah, itu kan penilaian masyarakat. Menurut Pak De, kriteria pemimpin yang untuk menghadapi tantangan berat Bali ini, apalagi pariwisata belum dibuka loh sampai sekarang. Dibuka tapi tidak ada yang datang karena berbagai faktor kebijakan yang dianggap. Ada yang datang wisatawan Nusantara. Dan itu pun bisnis. Yang asing kan belum. Belum. Nah, tantangan Bali kan cukup berat. Apalagi kalau memang misalnya sesuai dengan komitmen Pak Gubernur Pak Koster untuk memunculkan pertanian, ini kan luar biasa. Perlu kita apresiasi. Tapi kan tadi Pak De bilang implementasinya belum diambil sebelah gitu. Nah, itu tantangan atau seorang pemimpin di 2024, kemudian karakteristik atau kriteria atau pemimpin seperti apa yang kita butuhkan Pak De untuk Bali di 2024? Iya, karena apa? Karena kalau pandemi ini sampai 2023 belum clear, kan pencalonan sampai akhir 2023 untuk 2024. Dan kalau pemilunya benar tanggal 14 Februari Valentine yang itu Pilpres pertengahan 2023. Nah, sekarang sudah masuk 2022, sudah bawa bulan Februari. Ya. Hitungannya pandemi sampai 2023 pertengahan belum. Jadi logikanya turis belum datang. 2023. Begitu turis belum datang, kekuatan Pak Koster dengan kekuatan Pak Giri kan tergerus sedikit. Karena kedua-duanya memunculkan pariwisata sebagai domain. Kan itu. Dan kemudian sudah kadung keceplosan akan dibuka pariwisata dewa, kemudian gagal. Tapi begitu memunculkan pertanian di tengah masyarakat yang belum bisa percaya. Nah, kemudian di tengah yang masih euforia dengan pariwisata dan berharap pariwisata kembali booming. Iya, mohon maaf, sopir freelance cicilannya masih, mobilnya masih, mau jual akan buka bulan ini. Kemudian tidak jual juga dia bisa makan. Dilema kan. Dalam dilema ini kan pikiran macam-macam. Nah, makanya dalam dilema ini biasanya muncul calon alternatif biasanya. Nah, makanya jadi yang alternatif yang bisa memberikan harapan atau tanda kutip juga bisa mengobati kekecewaan. Kalau mengobati kekecewaan kan pariwisata dipastikan akan bisa tumbuh kembali. Kembali seperti semula. Tapi ini kan kecil kemungkinan kalau pandemi masyarakat kan belum percaya. Yang bisa mengambil pola lain ini yang akan dipilih oleh rakyat. Nah, PDI pasti jeli melihat ini. Makanya saya bilang begitu pertanian dimunculkan dan kemudian partai sebelah anggaplah Golkar mengambil posisi pertanian ini,
Jadi PDI harus memunculkan orang-orang yang betul real di pertanian. Muncullah Oke. Pak Urip kan gitu. Oh, analisanya ke sana. Iya kan gitu, kan muncul Ya, Pak Pak Urip Urip kan di dan- Komisi 4, kalau nggak salah 4 periode. Iya, 4 Apa? periode dan beliau DPP. Oh, pengurus DPP. Itu Punya jaringan kuasa. walaupun hak prerogatifnya ada di Bu Mega, tapi DPP kan dan perwakilan Bali kan pasti diajak ngomong. Oh. Itu dan Ya, dan ya, analisanya kan kalau umpamanya betul yang bisa hidup di Bali hanya pertanian dan ingat loh budaya Bali budaya agraris. Ya, budaya lahir dari pertanian. Iya, jadi ini muncul nama Pak Urip ini akan Oh. santer muncul karena pertarungan Giri dengan Koster ini embel-embelnya pariwisata, turis akan datang dan lain sebagainya. Oke. Kemudian membangun PKB. Nah, artinya apa? Antisipasi untuk turis walaupun ujung-ujungnya mempertahankan budaya Bali. Oke. Nah, ini akan menjadi pertarungan yang sengit di posisi ini gitu. Jadi- Karena analisanya adalah situasi kondisi pada saat 2024 itu apa? Karena akan memberi inspirasi kepada masyarakat. Oh, iya. Jadi begitu ini tidak berubah, pasti masyarakat ingin perubahan. Ingin perubahan, ingin hal baru. Iya. Ya. Tadi menarik kalau bicara apakah artinya dengan analisa Pak D sampaikan tadi, maksudnya Pak D ingin mengatakan Bali ini butuh pemimpin yang komitmennya jelas atau sudah teruji di pertanian. Apakah seperti itu maksudnya? Iya, Salah satunya kan untuk memberikan harapan baru. Yang jelas kan itu teruji di pertanian Pak Urip, kemudian teruji di pariwisata itu ya dua ini kan teruji dalam artian kepemimpinan awal kan di pariwisata Sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi lah. Jadi kampanyenya kan itu walaupun ada pertanian Ya. semua karena program pusat Ya, seperti saya, itu. saya ingat betul beberapa hal yang dilakukan oleh Pak Koster yang sangat luar biasa untuk yang dikampanyekan kan pariwisata berkualitas, quality tourism. Nah, dengan ada perda salah satunya berkaitan dengan pariwisata, kalau tidak salah standar pariwisata begitu. Ini kan upaya untuk memperbaiki pariwisata Bali sangat banyak, sangat jelas dilakukan sangat di era. jelas. Nah, begitu di era turis Pak Koster. datang kan sulit bisa diterima walaupun kebijakan dibuat sebagus apapun begitu Tapi turis tidak bisa implementasi karena nggak ada wisatawan datang. Iya, begitu turis nggak datang, jadi masyarakat kan nggak dapat uang. Termasuk yang Itu. dalam konteks itu yang dibangun kan PKB, Pusat Kebudayaan Kelungkung, yang diharapkan memang menjadi center atau destinasi baru untuk Bali. Tapi kan pertanyaannya sekarang tidak ada wisatawan asing yang datang Iya, gitu. nah, Apalagi kemudian- PKB juga masih sedang dibangun. Iya, ini artinya ada apa? Untuk apa kan itu? Oh. Nah, kemudian kalau fundamennya mempertahankan budaya Bali kan sudah ada art center. Art center. Nah, seperti saya sering bilang bahwa masyarakat Bali ini kail sudah punya. Oke. Tapi cuma nggak ada ikan. Nggak ada ikan. Nah, Sekarang jadi kolamnya isi air, tapi kan nggak ada ikannya. Sekarang nggak ada Maksudnya ikan. pariwisata, kolam kita kan pariwisata. Tapi turisnya nggak ada, ikannya nggak ada, kita mau mengail di mana? Kail kita kan mayoritas pariwisata. Usaha kita kan pariwisata. Iya. Iya, itu. Nah, jadi dengan pola itu, pemikiran itu, jadi begitu 2023 pariwisata belum pulih, jadi masyarakat pasti kuat ingin perubahan. Ingin perubahan. Itu ingin perubahan itu tidak hanya perubahan kebijakan, Ya. tapi kepemimpinan juga karena perubahan kebijakan harus berubah pemimpinnya kan, kan Ya, itu. satu paket lah Satu antara paket seorang itu. pemimpin dengan kebijakan yang dia keluarkan. Ya. Tapi sedikit Pak De, menyinggung soal kepemimpinan Pak Gubernur sekarang, apa mungkin yang bisa menjadi sedikit masukan lah yang Pak De sampaikan? Karena ya ini kita nggak bisa pungkiri juga, walaupun sudah banyak hal dilakukan oleh Pak Gubernur, luar biasa bagus misalnya kebijakannya, tapi kan tetap saja di media sosial rame juga ada yang membuli dan sebagainya. Iya, Itu kan artinya ada menunjukkan semacam ketidakpuasan atau ketidakpercayaan atau kekecewaan. Mungkin. Nah, menurut Pak De, Iya, apakah itu bermakna seperti itu atau seperti apa? Iya, yang jelas dalam masyarakat pro dan kontra kan selalu ada. Ruo binedo di masyarakat Bali kan selalu ada. Begitu tidak senang ya apapun yang dilakukan kan orang tidak senang. Tapi begitu senang salah pun dilakukan orang akan senang. Ya, Itu biasanya terjadi di masyarakat Bali. Nah, kemudian Pak Koster sudah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menjadi visi misinya. Ya, luar biasa Dia ya. disampaikan Nangun sak kita ke Bali. Iya, jalan. Tapi jalannya baru di sebatas masuk di dalam tataran aturan, Iya. kemudian masuk di tataran perda, kemudian masuk di tataran pergub. Implementasinya ini kan masyarakat belum bisa merasakan karena belum bisa makan dari itu. Itu. Yang bisa makan kan yang dapat hibah, yang dapat bansos, yang dapat bantuan, perbekal, bendesa.
Tapi masyarakat secara umum yang hidup dari pariwisata kan belum. Belum. Yang hidup dari pertanian juga belum, karena ada pariwisata yang belinya juga sedikit pas musim. Kayak kemarin anggaplah musim manggis, tapi karena pariwisata harga manggis kan tetap tidak tinggi kan gitu. Ya, itu yang terjadi. Makanya implementasinya ini yang sebelah ini pintar mengimplementasikan dengan mendidik petani keren dan lain sebagainya. Maksud saya menyampaikan ini harus tergugah untuk itu. Nah, ini tidak dilakukan di Bali, tapi Pak Urip melakukan dari pusat ke Bali. Nah, ini kan ndak bisa kita nafikan. Ada ambisi ndak Pak Urip? Kalau ditanya pasti bilang ndak. Tapi kalau ya tipikal politisi. Iya, tapi begitu ya, kayak Pak Puspoyogo ditanya ndak, tapi kalau rakyat menghendaki kan semua pasti bilang seperti itu. Itu makanya saya bilang nama Pak Koster, nama Pak Giri, jangan salah ada nama Pak Urip. Dan saya kalau menggadang-gadang ya nama Pak Puspoyogo ini jangan pernah dikesampingkan. Entah Puspoyogo, entah Bu Bintang, ini jangan pernah dikesampingkan. Karena bergaining posisi beliau ini untuk ukuran di pusat ini sangat kuat. Luar biasa, menarik analisanya Pak De. Ternyata analisa seorang Bapak Made Harjaya masih tajam begitu, walaupun sudah lama seolah-olah tidak pernah kelihatan di panggung politik, tapi beliau mengatakan tidak pernah pensiun dari politik. Terima kasih Pak Made Harjaya. Kita akan mengulas lagi Pak, mengulik-ngulik sisi politik Bali, karena banyak hal yang bisa kita bahas. Belum lagi kita bicara Pilpres misalnya. Nah, Bali ini seperti apa posisinya? Tapi itu akan kita bahas di pertemuan atau episode dan segmen-segmen berikutnya dari Metro Bali Podcast. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Metro Bali Podcast.